Oke, saudara sekalian, kita masuk lagi dalam session yang kedua, yaitu tentang teologi kitab Markus. Yang kita lihat di sini bahwa dalam kristologinya Markus menekankan Yesus adalah anak Maria daripada mengatakan anak Yusuf. Kebiasaan orang Yahudi yaitu sebenarnya menggunakan nama ayah, atau katakan patriark, garis laki-laki. Tapi Markus di sini berbeda. Markus menggambarkan atau menekankan Tuhan Yesus sebagai hamba. Hal-hal yang menunjukkan bahwa Markus memang sebagai Markus menekankan Yesus sebagai seorang hamba. Yaitu dalam Markus ini tidak ada silsilah Yesus, karena tidak ada orang yang mempersoalkan silsilah seorang hamba atau budak. Lalu yang kedua itu Yesus sudah melayani pada pasal 1 ayat 14. Bandingkan dengan Injil Matius dan Lukas di mana Yesus baru mulai pelayanan pada pasal keempat. Lalu Yesus sebagai dalam gambaran Markus dalam kristologi, Yesus memberi kuasa untuk melawan roh-roh jahat. Markus pasal 6 ayat 7. Nah, itulah tentang kristologi Yesus, walaupun juga dalam hal lain ada hal yang unik, yaitu penggambaran Markus di mana Yesus sebagai anak Allah. Ya. Misalnya dalam Markus itu sudah mulai memperkenalkan Injil dengan pernyataan bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Dari awal sudah diperkenalkan Yesus sebagai Kristus adalah Yesus sebagai Kristus adalah anak Allah. Injil juga menyimpulkan kata-kata yang sama melalui bibir kepala kepasukan bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah dalam Markus 19 ayat 39. Ya, kalau kita lihat Markus 15 ayat 39, pengakuan kepala pasukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sisi lain dalam makna Tritunggal atau juga suara pengakuan Allah bahwa Yesus sebagai anak Allah pada saat baptisan dan transfigurasi atau penampakan kemuliaan Yesus, yaitu dalam Markus pasal 1 ayat 11 dan pasal 9 ayat 7. Di sisi lain dalam pandangan Yesus sebagai anak Allah, waktu Yesus berjalan di atas air dan badai lalu menyatakan inilah aku, atau dalam bahasa teks lainnya ego eimi, Markus 6 ayat 50. Kisah itu mengisyaratkan bahwa Yesus memiliki identitas sebagai Allah. Nah, jadi kita harus fair juga, di mana Yesus juga sebagai manusia, dia juga sebagai anak Allah. Nah, ini bukti-bukti yang meyakinkan kita bahwa Yesus sebagai anak Allah, Yesus juga sebagai Allah itu sendiri. Ya, dalam kristologi, walaupun juga sebagai anak Allah, sebagai Mesias, sebagai hamba, memang digambarkan Yesus sebagai hamba atau guru juga. Nah, banyak menggunakan istilah guru atau rabi. Walaupun dalam sisi lain Yesus berbeda dengan para rabi pada umumnya. Markus menggunakan istilah rabi atau guru ini sebanyak 12 kali. Matius 12 kali mengajar, Markus 17 kali. Lalu kalau Matius 14 kali, Lukas 17 kali. Ya. Jadi kita lihat sini aktivitas manusia dan hamba yang melayani lebih tonjolkan. Lalu dalam sisi lain sebagai anak manusia juga digambarkan Yesus sebagai anak manusia. Dan di sisi lain juga anak manusia yang supranatural, yaitu seperti Daniel 7 ayat 13. Ya. 80 kali dipakai. Ya, apa maknanya? Ya, anak manusia di sini menggambarkan bahwa kuasa mengampuni dosa dan penyembuhan. Ya, anak manusia ini dalam konteks bukan anak manusia dalam gambaran kita. Jangan, ya. Sebagai anak Allah, sebagai anak manusia juga. Nah, ini adalah keunikannya dari Markus. Ya, ada di mana Yesus menyatakan mempunyai kuasa mengampuni dosa dan menyembuhkan. Pasal 2 ayat 5, pasal 10 sampai 12, dan pasal 2 ayat 5 ayat 10 sampai 12 dan ayat 28. Di sisi lain juga anak manusia harus menanggung banyak
penderitaan. Saudara bisa lihat dalam pasal 8 ayat 12. Lalu bangkit dari antara orang mati, pasal 9 ayat 9. Lalu kedatangan kedua kali, anak manusia akan datang kedua kali atau parousia. Nah, pasal 8 38, pasal 13 ayat 26. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Markus juga menekankan karya penebusan Kristus yang menderita dan mati. Ya. Di sini kita bisa pasal 9 ayat 31. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah ada sebagai anak manusia, ada juga sebagai anak Allah. Nah, harus fair kita, ya, jangan satu sisi aja dinilai, tapi secara holistik menyeluruh, secara menyeluruh dinilai, dibangun teologi itu, ya. Nah, jangan membangun teologinya hanya dia anak manusia atau manusia lalu lama-lama dikatakan manusia yang dituhankan, tapi tidak mau melihat sisi lain di mana Yesus sebagai anak Allah. Tapi bukan berarti Allah beranak, ya, bukan berarti seperti itu. Itu penggunaan istilah-istilah untuk Yesus, ya. Selain itu juga dia sebagai Mesias, ya, atau raja eskatologis, pasal 14 ayat 61 sampai 2 dan pasal 15 ayat 32. Nah, itu yang kita bisa lihat. Markus dalam Injil Markus membangun suatu narasi atau suatu pandangan bahwa Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai rabi atau guru, dan juga sebagai Mesias, seperti itu. Jadi kita belajar tentang teologi Allah, tentang kristologi, dan terakhir yaitu tentang pneumatologi. Digambarkan di sini Roh Kudus seperti burung merpati, pasal 1 ayat 10. Roh yang memimpin dia kerja sama di sini, berarti pasal 1 ayat 12. Jadi Roh Kudus juga bekerja sama dalam pembaptisan, dalam arti keselamatan dalam Tuhan Yesus, pasal 1 ayat 8. Jadi bukan karya Yesus sendiri, karya Tritunggal untuk menyelamatkan manusia dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Memang inilah dalam suatu pemahaman yang dibangun oleh Markus untuk supaya para pembacanya mengerti siapa Yesus itu sendiri, siapa Allah, dan juga Roh Kudus. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini, dan kita akan lanjut lagi untuk teologi yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.